Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dava, Adri, Arif, dan Nadia akan menjelaskan robot pengikut yang telah kami buat. Pada robot ini terdapat 3 macam komponen, yaitu komponen input, komponen proses, dan komponen output. Pada komponen input terdapat 2 macam sensor, yaitu sensor ultrasonik dan sensor infrared. Pada komponen proses terdapat 2 macam komponen juga, yaitu komponen Arduino Uno dan komponen Shield L293D. Untuk komponen outputnya hanya terdiri dari 1 komponen, yaitu motor DC. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen input. Pada komponen input ini terdapat 3 sensor, yaitu sensor ultrasonik yang berjumlah 1 buah dan komponen infrared yang berjumlah 2 buah. Untuk fungsi komponen sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mendeteksi benda yang ada di depannya, dan untuk sensor infrared yang memiliki 2 buah yang terletak pada kanan dan kiri ultrasonik untuk mendeteksi bagian kanan dan bagian kiri apabila terdapat ada benda di sekitarnya. Selanjutnya, komponen input ini akan mengirimkan data ke komponen proses, yaitu Arduino Uno. Pada Arduino Uno, Arduino Uno akan memproses data yang telah dikirim oleh komponen input, lalu data tersebut akan dikirim terlebih dahulu ke komponen proses L293D. Pada L293D inilah dia akan mengirimkan perintah ke komponen output, yaitu motor DC. Pada komponen output, kami memiliki 4 buah motor DC yang terletak di kanan atas, kanan bawah, dan kiri bawah, yang berfungsi untuk menggerakkan 4 roda pada bagian bawah robot. Selanjutnya kami akan mengadakan tes untuk robot pengikut yang bisa mengangkut barang ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan code yang kami pakai pada robot pengikut. Yang pertama, di sini kami menggunakan 2 library. Yang pertama, library Newping untuk mengontrol sensor dan membaca jarak. Yang kedua, ada AF motor yang berfungsi untuk mengontrol motor DC. Berikut adalah beberapa definisi yang kami pakai. Di sini ada pin analog 2 yang dipakai untuk infrared sebelah kanan. Kemudian ada analog 3 yang dipakai untuk infrared sebelah kiri. Kemudian ada analog 1 yang dipakai untuk trigger pin pada sensor ultrasonik. Kemudian ada echo pin yang menggunakan analog 0 yang digunakan pada sensor ultrasonik. Kemudian ada beberapa variabel yang kami gunakan, yaitu variabel distance untuk ultrasonik, variabel right value untuk infrared sebelah kanan, dan kemudian left value untuk infrared sebelah kiri. Berikut adalah untuk menggerakkan keempat motor. Berikut adalah pin mode atau set analog. Dan berikut kami menggunakan loop untuk mengulangi code tersebut. Di sini kami menggunakan delay 50 untuk sensor ultrasoniknya. Kemudian pada infrared, berikut adalah code untuk yang infrarednya. Dan berikut code agar robot tersebut bisa maju ke depan. Di sini agar robot tersebut bisa maju ke depan, kami menyetel
Untuk motor satunya dengan kecepatan 130 itu untuk bergerak maju. Kemudian motor keduanya juga 130 dan bergerak mundur. Kemudian motor ketiganya kami set kecepatan 130 dan bergerak maju. Kemudian motor keempatnya kami set 130 untuk bergerak mundur. Ini berfungsi agar robot tersebut bisa maju ke depan. Kemudian kode agar robot tersebut bisa berbelok ke sebelah kiri. Agar robot tersebut bisa berbelok sebelah kiri, motor satu kami 150 dan bergerak maju. Kemudian motor kedua kami set kecepatan 150 untuk bergerak mundur. Kemudian motor ketiga kami set 150 kecepatannya dan bergerak mundur. Kemudian motor keempat kami set kecepatannya 150 untuk bergerak maju atau forward. Agar robot tersebut bisa belok ke sebelah kanan, kami set motor pertama dengan kecepatan 150 itu bergerak mundur atau backward. Kemudian motor kedua dengan kecepatan yang sama kami set untuk maju atau forward. Kemudian motor ketiga dengan kecepatan yang sama kami set juga maju atau forward. Kemudian pada motor keempat kami set juga dengan kecepatan yang sama dan bergerak mundur atau backward. Di sini kami tambahkan delaynya 150. Dan berikut code untuk motor bila tidak terdeteksi apa-apa, dia akan stop atau seluruh motor akan berhenti. Di sini ultrasonic tidak membaca apa-apa. Baiklah, sekian penjelasan code dari saya. Berikutnya kami akan mempraktekkan cara kerja dari robot pengikut yang bisa mengangkut barang ini. Apabila ia mendeteksi barang di depannya, maka ia akan bergerak maju. Namun, apabila ia mendeteksi barang di bagian kanan dan bagian kirinya, maka ia akan bergerak sesuai benda yang ada di kanan atau di kirinya, seperti ini. Ia akan bergerak ke kanan apabila ada benda di bagian kanannya. Apabila benda ada di bagian kirinya, maka dia akan bergerak ke arah kiri. Jadi seperti itulah cara kerja dari sistem robot pengikut yang bisa mengangkut barang ini. Berikutnya kami akan menjelaskan tentang kekurangan pada robot pengikut yang bisa mengangkut barang ini. Terdapat 3 kekurangan pada robot ini. Kekurangan yang pertama adalah apabila objek yang sedang ia ikuti berhenti, maka robot ini akan terus berjalan hingga menabrak objek tersebut. Kekurangan yang kedua adalah sensor dari robot ini tidak bisa membedakan mana objek yang sedang ia ikuti atau mana objek lain yang sedang ia tidak ikuti. Jadi apabila ia sedang mengikuti objek A, lalu terdapat objek B yang melintas di depannya, maka ia akan langsung mengikuti objek B tersebut. Jadi prinsip sensor pada robot ini adalah ia akan mengikuti objek yang paling dekat dengan dirinya. Lalu kekurangan yang ketiga adalah jangkauan sensor dari robot ini sangatlah pendek. Jadi apabila objek yang sedang ia ikuti terlalu jauh, maka ia tidak bisa mengikutinya dan robot ini pun akan berhenti.